Selamat pagi, saya dengan Alfa Lumenta dan saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2 pertama, ibu merasakan adanya dorongan yang kuat dan meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Dan ketiga, perineum tampak menonjol. Kemudian yang keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dilapisi dengan kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain gendong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, obat-obatan seperti vitamin K, tetes mata, siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik sekali pakai dan pertusset. Kemudian, menggunakan celemek plastik, lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Kemudian, kita mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk memeriksa dalam dan memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Kita gunakan tangan yang menggunakan sarung tangan DTT dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Lalu bersihkan vulva dan perineum dengan menyeka dengan hati-hati dari bagian depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika intravenous vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah ke depan ke belakang. Buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Setelah itu, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa permukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan permukaan sudah lengkap, lakukan amiotomi. Kemudian setelah itu lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin dan rendam selama 10 menit. Selanjutnya, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian, kita dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. Kemudian beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu. Jelaskan pada anggota keluarga mereka bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastinya ia merasa nyaman. Kemudian laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran dan anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka, volume diameter 5-6 cm, letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat di sepertiga bawah bagian bokong ibu. Perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan, pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan, dan setelah tanpa kepala bayi, membuka vulva dengan 5-6 cm perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain. Lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas dengan cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu, kita membersihkan dengan lembut daerah muka dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang sudah bersih. Setelah itu, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusar dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran. Tempatkan kedua tangan secara bilateral. Anjurkan ibu untuk meneran sesuai kontraksi berikutnya dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku.
Sebelah bawah, gunakan tangan atas untuk menusuri dan memegang lengan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung bokong tungkai dan kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Perhatikan jika bayi menangis atau tidak, bernafas atau tidak, atau mengap-ngap, kita lakukan langkah resusitasi. Kemudian kita keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus, memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Kita suntikkan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral dan lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat, kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm distal dari klem pertama, kemudian setelah itu kita potong tali pusar. Keringkan bayi mulai dari menyeka muka, kepala, dan bagian tubuh, kemudian ganti handuk yang basah dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak dengan kulit ibu ke kulit bayi. Kita letakkan bayi dengan posisi tengkurap di bagian dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Pindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Dengan tangan lain meregangkan tali pusar setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusar dengan lembut. Kemudian lakukan tekanan yang berlawanan pada arah bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokarnia. Dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inersi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusar dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu lakukan penegangan dan dorongan dorsokarnial hingga plasenta terlepas dan minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 intramuskular. Kemudian menilai kandung kemih jika penuh dengan mengekstraksi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik dan meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan mengulangi penegangan tali pusar selama 15 menit berikutnya dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta. Dengan menggunakan kedua tangan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpelintir. Dengan lembut perlahan lahirkan selaput ketuban. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai.
Setelah itu, periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian kita letakkan selaput ketuban di kantong plastik atau tempat yang khusus untuk dievaluasi. Jika adalah selasi parvagina dan perineum, segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian setelah itu, biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam. Walaupun bayi sudah berhasil menyusui setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Kemudian setelah itu berikan tetes mata, antibiotik profilaksis, dan berikan juga vitamin K. Kita berikan 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian kita meletakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan dan diletakkan kembali bayi pada ibu. Bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama, biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Kemudian kita melanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksana atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massase uterus dan menilai kontraksi, evaluasi, dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan. Dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan, periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik serta suhu tubuh dari bayi itu normal. Setelah itu, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi, buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, kemudian bersihkan semua sisa cairan ketuban. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendam sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Setelah selesai, cuci tangan dengan metode 6 langkah WHO. Pastikan kembali ibu merasa nyaman dan beritahu kepada ibu bahwa persalinan sudah selesai. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih.